kenang-kenangan dan dokumentasi. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon dalam posisi siap. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kemudian memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Webinar Investasi 2022 kepada Saudara Lutfi Ahmad Yasin, dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Ali Mahmudi sebagai Wakil Dekan FMIPA UNY di bidang kemahasiswaan dan alumni. Yang terhormat Bapak Ir Suhandoyo sebagai Pembina KSI MIS. Yang terhormat Muhammad Reza Prayoga sebagai penanggung jawab sementara KSI MIS, serta panitia, peserta dan tamu undangan yang telah hadir pada acara kali ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara webinar investasi dengan tema Cerdas Berinvestasi untuk Menyongsong Society 5.0. Diadakannya webinar ini dengan tujuan untuk mengenalkan dan mengajak para peserta untuk mengelola keuangan untuk mempersiapkan masa krisis. Salah satu caranya adalah dengan mulai berinvestasi dalam bentuk apapun. Diharapkan dengan berinvestasi, uang yang kita miliki tidak hanya habis begitu saja, namun dapat menjadi penolong kita saat dalam masa krisis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Lutfi Ahmad Yasin atas sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua KSIMI tahun 2022 kepada Saudara Muhammad Nafal Majid atau yang mewakili, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili Mas Majid Usman Warakto ya. Kepada yang terhormat Bapak Ali Mahmudi selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, kemudian yang terhormat kepada Bapak Insinyur Handoyo selaku Bapak Pembina KSIMIS 2022, dan juga tak lupa kepada teman-teman panitia dan teman-teman peserta yang berbahagia hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan webinar investasi UKM KSIMIS 2022. Salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita lalukan syafaatnya dia mulia kelak, dan semoga kita menjadi golongan yang mendapat syafaatnya di yaumul kiamah akhir. Allahumma amin. Senang sekali rasanya dapat berjumpa oleh Kak Indah Nur Setianingrum. Melalui webinar ini kita akan bersama-sama terkait seberapa penting sih terkait investasi bagi khususnya pemuda zaman sekarang, karena semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya juga kebudayaan yang dilakukan oleh para manusia. Begitu juga para pemuda harus begitu adaptif dengan segala kegiatan yang perlu dilakukan, termasuk salah satunya adalah investasi. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait pentingnya berinvestasi di usia muda. Semoga teman-teman di sini dapat belajar dan berkembang melalui kegiatan ini, dan semoga mendapat benefit yang dapat bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya. Saya selaku penanggung jawab sementara KSIMIS 2022 izin pamit undur diri. Cukup sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Reza Yoga atas sambutannya. Kemudian sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Pembina KSIMIS FMIPA UNY kepada Insinyur Suhandoyo MS, dipersilahkan. Oh ya, baik. Karena Pak Han berhalangan untuk hadir, mungkin langsung dilanjutkan kepada sambutan yang selanjutnya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FMIPA UNY yang sekaligus akan membuka acara webinar investasi pada hari ini. Kepada Dr. Ali Mahmudi, MPD, dipersilahkan. Cek, suara saya masuk ya? Saya cek. Masuk, Ya, Bapak. masuk, Pak. Ya, sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak atas nikmat karunia yang tiada henti kita terima, nikmat sehat, selamat, nikmat dapat beraktivitas akademik, beraktivitas yang prestatif, yang produktif seperti hari ini, sehingga kita bisa melakukan tugas-tugas ini dengan sempurna mungkin insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, beserta sahabat-sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman, dan semoga Allah catat nama-nama kita, keluarga kita sebagai umat beliau. Bapak Insinyur Santoyo yang kita hormati, pembina KSIMIS ya, dan beliau nanti bisa bergabung. Kemudian Mbak Indah, sudah hadir Mbak Indah ya? Mbak Indah Nur Tianingrum, hadir ya. Terima kasih. Kemudian, itu sudah ada ya, alhamdulillah. Kemudian Ketua KSIMIS yang tadi diwakili oleh Reza, Muhammad Reza ya, Ketua Panitia dan seluruh pengurus KSIMIS dan tentu seluruh peserta webinar investasi. Alhamdulillah ya, pertama terima kasih Mbak Indah ya sudah akan berbagi dengan teman-teman mahasiswa. Saya yakin ini dari peserta sebanyak 38 ya, mungkin ada sebagian anggota KSIMIS, anggota IPA, atau juga mungkin dari peserta lain ya. Alhamdulillah adalah satu hal yang sangat baik, dan saya senang ya, investasi itu kan satu hal yang sangat penting kita lakukan, dan dalam setiap aktivitas itu kita sebenarnya berinvestasi. Apa yang kita dapati hari ini itu adalah investasi kita di masa-masa lalu, di beberapa waktu lalu. Sama akan apa yang akan kita dapati di masa-masa mendatang. Masa mendatang itu bisa tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau berpuluh tahun lagi. Itu adalah investasi yang kita lakukan hari ini. Jadi hidup ini adalah investasi, tabungan, dan menuai tabungan yang kita lakukan. Maka investasi yang akan kita bahas hari ini adalah hal yang sangat krusial. Meski kalau kita mendengar kata investasi itu sudah konotatif, sudah maknanya sudah agak menyempit ya, terkait dengan finansial. Sebenarnya investasi itu dalam hal apapun itu kita lakukan ya. Kita bukan kita ya, saudara-saudara, selama masa studi ini sebenarnya investasi ya, tentang waktu diinvestasikan, belajar investasi, mengembangkan keterampilan untuk investasi ya, termasuk belajar hari ini, belajar investasi itu adalah investasi untuk kalian berproduksi di masa-masa mendatang. Karena hidup ini adalah investasi ya. Ya, hidup ini adalah investasi, kelak kita akan memanennya di akhirat ya, dan ini investasi paling utama. Maka silahkan nanti belajar yang banyak dari Mbak Indah. Saya berarti Mbak Indah ya, kalau nggak salah dari pengawas bidang usaha dan personalia di Kopa UNJ, betul Mbak Indah ya? Iya Pak. Juga marketing di konsultan trading di Dimas di Jakarta. Saya belum pelajari, tapi insya Allah ini hal yang sangat penting untuk dibagikan kepada teman-teman. Nah, silahkan dipelajari, banyak hal yang harus dipelajari saya kira untuk investasi. Mungkin dalam konteks ini, meskipun saya katakan dari investasi itu sangat luas maknanya, tapi investasi yang mungkin juga sangat penting kita investasikan, kita pelajari adalah investasi di finansial, sehingga saudara-saudara itu bisa mandiri secara finansial lebih dini, secepat mungkin, karena dengan mandiri itu kita bisa melakukan banyak hal ya, untuk kepentingan diri sendiri ya, dan juga berbagi ya untuk kepentingan lebih luas ya. Ya, investasi yang baik itu seperti apa ya? Nanti tunggu Mbak Indah akan berbagi. Tentu secara umum adalah investasi yang bermanfaat ya, kemudian aman ya. Aman itu konteksnya luas sekali. Aman secara apa ya, agar apa yang kita investasikan betul-betul tidak hilang ya, tidak tiba-tiba tidak tercatat, dan juga tentu aman dalam konteks kita beragama itu aman secara syariah ya, secara syar'i ya, tidak dilakukan dalam konteks investasi yang haram ya, gharar ya. Gharar itu tidak jelas ya, harus didasarkan pada konteks investasi yang baik, dan itu pesan saya kira demikian. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini ya,
itu adalah investasi yang akan kita gunakan untuk meniti masa-masa mendatang. Demikian saya hari ini ada beberapa acara, saya sedang di gedung IKUNY ini untuk bersamaan dengan kegiatan BEM, ya, Porseni, kemudian persiapan PKM AMLI, ya, tuan rumah di UNY, ada juga beberapa kegiatan di KMMD di gedung program pasar sarjana. Alhamdulillah dari ini hari yang sangat sibuk saya kira bagi mahasiswa, dan memang begitulah karena kegiatan mahasiswa itu adalah kegiatan yang bukan semata pelengkap, tapi kegiatan utama juga untuk membentuk kompetensi yang lebih utuh, ya saudara. Demikian dengan izin saudara-saudara semuanya dan dengan mengharap ridha Allah SWT, secara resmi webinar investasi untuk cerdas berinvestasi di usia muda untuk menyongsong Society 5.0 dibuka. Ya, tak ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ali Mahmudi MPD atas sambutannya, sekaligus telah membuka acara webinar investasi pada pagi hari ini. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, kemudian Saya mau izin ya. Acara yang saya mau izin ya juga Pak. Mbak Indah, ini saya mau izin saya berbagi di acara BEM dan juga nanti di lab fisika ada simulasi untuk PKM. Oke, semoga semuanya lancar ya. Pamit ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Memasuki acara yang selanjutnya, acara inti dan acara yang paling kita tunggu-tunggu nih teman-teman, yaitu penyampaian materi oleh Kak Indah Nursetioningrum. Tapi nanti kita nggak sendiri nih teman-teman, karena kita akan dipandu oleh moderator keren kita. Kepada Kak Salsabila Anindita, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Baik, Kak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya baik ya. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Salsabila yang akan memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini. Nah, webinar kita pada pagi hari ini bertemakan cerdas berinvestasi di usia muda untuk menyongsong Society 5.0. Nah, di mana teman-teman semuanya akan mendengarkan nih pemaparan langsung dari narasumber kita yaitu Kak Indah Nursetioningrum. Nah, pembahasan ini tentunya akan berguna banget bagi teman-teman semua yang mungkin sedang terjebak nih dalam pertanyaan gimana sih caranya kita berinvestasi atau yang masih awam nih sama kata-kata investasi. Nah, teman-teman boleh banget untuk langsung aja nanti disimak dengan baik aja ya. Oke, tapi sebelum itu mari kita kenalan dulu sama Kak Indah lewat CV-nya berikut ini. Nah, Kak Indah itu merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2019. Nah, pada tahun 2022, Kak Indah ini merupakan seorang marketing and consultant trading at Didimax Yogyakarta. Kak Indah juga sebagai pengawas bidang usaha dan personalia Kopma UNY 2022, pengawas bidang PSDA Kopma UNY 2021, dan sebagai marketing properti. Oke, langsung aja ya kita sapa-sapa dulu nih Kak Indah. Halo Kak Indah. Ya, halo Kak. Suaraku masuk kan? Masuk Kak. Oke. Gimana kan nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Baik nih Kak Indah sudah siap ya Kak untuk membagikan ilmunya? Sudah, insya Allah sudah. Oke, baik. Langsung saja nih teman-teman kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yaitu Kak Indah. Untuk waktu dan layar dipersilahkan. Oke, izin share screen ya Kak.
Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan membagikan sedikit materi terkait investasi. Tema kali ini cerdas berinvestasi di usia muda untuk menyongsong Society 5.0. Oke, langsung aja. Kali ini saya akan bagi jadi 6 topik ya. Yang pertama mengenal investasi. Karena kalau kita mau belajar investasi, tentunya kita harus tahu apa itu investasi. Yang kedua, mengenai jenis dan instrumen investasi. Jadi, kalau kita mau investasi itu ada banyak banget jenis dan instrumen investasi, produk-produknya. Nah, kalau kita mau investasi, kita harus tahu produknya itu apa aja sih gitu. Yang ketiga, mengapa sih investasi itu penting kayak gitu. Yang keempat, terkait manajemennya. Kemudian yang kelima, yaitu terkait apa sih yang harus kita perhatikan dalam berinvestasi. Dan yang terakhir, kita akan bahas terkait tips dan strategi investasi. Nah, untuk yang pertama mengenal investasi. Di sini saya akan menyamakan dulu definisi dan perspektif investasi ya. Karena kalau kita baca di jurnal atau di buku, ada banyak banget definisi investasi yang berbeda-beda gitu. Nah, di sini saya ambil definisi investasi. Investasi itu sebagai penempatan dana dalam bentuk kekayaan lain selama periode tertentu dengan tujuan memperoleh penghasilan. Jadi kita menempatkan dana untuk periode tertentu, ada periodenya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghasilkan atau meningkatkan nilai investasi itu sendiri. Kayak gitu. Nah, sesuatu itu dikatakan investasi kalau yaitu masuk ke 4 kriteria di sini. Yang pertama apa? Penanaman uang atau modal. Jadi investasi itu pastinya butuh uang atau modal. Nggak mungkin kalau kita itu investasi tapi nggak ada uang atau modalnya gitu. Karena kalau kita melakukan apa-apa pasti ada modal gitu. Kita butuh modal, butuh uang. Yang kedua, investasi itu harus menghasilkan cash flow. Cash flow di sini tuh bisa dividen, bunga, atau kalau di obligasi itu kupon kayak gitu. Kemudian investasi itu untuk masa yang akan datang. Jadi kalau kita berinvestasi, tujuannya itu untuk 1-2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Jadi untuk jangka panjang kita nggak bisa investasi tapi cuma berharapnya 1 hari, 2 hari kita dapat laba atau keuntungan itu nggak mungkin. Jadi investasi itu untuk masa yang akan datang. Dan yang terakhir, investasi itu dapat dikelola secara pasif. Jadi kalau kita ngomong investasi, tapi ternyata kita tuh masih liatin grafik trennya berjam-jam kayak gitu. Kita masih analisis tren. Itu namanya bukan investasi, tapi itu namanya trading. Dari sini digarisbawahi bahwa trading dan investasi itu adalah hal yang berbeda gitu. Kalau kita investasi ya kita dikelola secara pasif gitu. Kalau kita trading kita tuh kerja, kita dagang. Kalau kata Robert Kiyosaki, bukan seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi berapa banyak uang yang kita simpan, seberapa keras itu bekerja untuk kita, dan berapa banyak investasi yang kita simpan. Jadi percuma kalau kita tuh punya uang banyak, tapi tidak bisa ngelola keuangan itu dengan baik. Nah, di sini tuh kalau kita punya uang, ya kita simpan dengan baik. Terus uangnya itu diinvestasikan supaya uang itu bisa berputar, bekerja untuk kita gitu. Untuk selanjutnya terkait jenis dan instrumen investasi. Jadi teman-teman, jenis dan instrumen investasi itu ada banyak banget. Kalau kita mau berinvestasi, kita tuh harus paham produk-produk investasi itu ada apa aja gitu. Nah, jenis investasi itu dibagi. Jadi ada investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek ini adalah investasi yang jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun, teman-teman. Contohnya apa sih investasi jangka pendek itu? Contohnya itu ada deposito. Deposito itu kan jangka waktunya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan kayak gitu. Kemudian investasi jangka menengah ini jangka waktunya tuh hanya 1-5 tahun. Nah, investasi yang masuk ke jangka menengah itu ada obligasi. Karena obligasi itu waktunya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kayak gitu. Kemudian investasi yang jangka panjang. Investasi jangka panjang ini jangka waktunya itu lebih dari 5 tahun. Misalnya itu investasi saham, emas, properti. Ini masuk investasi jangka panjang. Karena kalau kita udah di emas, saham itu jangan berharap 1-2 tahun, tapi lebih dari 5 tahun kayak gitu. Kemudian instrumen investasi. Nah, instrumen investasi itu ada banyak. Jadi kita mau investasi di produk apa nih? Yang pertama ada deposito.
Yang kedua ada obligasi, kemudian ada saham, kemudian ada reksadana, emas, sama properti. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu instrumen investasi ini. Oke, yang pertama ada deposito. Sebenarnya deposito itu apa sih kayak gitu? Nah, deposito itu sebenarnya itu hampir sama kayak tabungan. Bentuknya simpanan. Tapi kalau deposito ada jangka waktunya, ada jangka waktu tertentu gitu. Biasanya itu ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Kalau tabungan kan kita bisa ambil bebas, mau ambil kapan aja bisa. Kemudian keunggulan deposito apa sih? Yang pertama itu keamanan terjamin. Karena kalau kita nyimpan di deposito itu dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Yang penting tabungan dan deposito kita itu tidak lebih dari 2 miliar. Karena yang dijamin LPS itu cuma 2 miliar. Kemudian bunganya bank itu relatif tinggi, lebih tinggi dari bunga tabungan. Karena kan nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Jadi biar menarik, bank itu ngasih bunga yang lebih tinggi dari bunga tabungan kayak gitu. Yang ketiga, deposito ini minim resiko kerugian ya. Bahkan dapat dikatakan deposito ini merupakan investasi yang tanpa kerugian karena nggak mungkin kan bank gagal bayar kayak gitu. Yang keempat, jangka waktunya itu fleksibel. Jadi kita tuh bisa pilih waktunya itu mau kapan jangka waktunya. Bisa 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan gitu. Kemudian jenis deposito. Deposito itu ada 3 jenis. Yang pertama, deposito berjangka, sertifikat deposito, sama deposito on call. Kalau deposito berjangka, itu tuh adalah deposito yang biasanya kita sering pakai. Masyarakat tuh pakainya deposito berjangka. Biasanya kalau deposito berjangka itu otomatis bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang secara otomatis. Kemudian ada hak miliknya, ada di atas namakan pemilik gitu. Kalau sertifikat deposito tuh nggak di atas namakan pemilik, jadi bisa diperjualbelikan. Jadi biasanya kalau buat hadiah kayak gitu, pakainya sertifikat deposito karena nggak ada atas nama pemiliknya. Kayak gitu. Kalau deposito on call, itu deposito yang jangka waktunya itu paling singkat. Biasanya tuh minimal 1 minggu, maksimal tuh 1 bulan. Tapi kalau kita pakai deposito on call, itu tuh kita butuh modal yang besar karena kan waktunya satu. Jadi modelnya itu besar, minimal 50 juta itu baru bisa masuk deposito on call. Kalau kita punya uang baru 1 juta ya maksudnya deposito berjangka gitu. Kemudian ada obligasi. Obligasi ini surat utang, teman-teman. Surat utang jangka menengah atau yang diperjualbelikan. Jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Nah, keuntungan obligasi itu apa sih? Yang pertama, kalau kita beli obligasi, kita akan memperoleh kupon atau bunga. Bunga atau kupon ini bisa dibayarkan per tahun, per jangka waktu di jatuh tempo, di akhir tahun gitu jatuh tempo, atau di tiap bulan secara berkala. Kupon atau bunga obligasi ini biasanya itu lebih tinggi dari kupon atau bunga deposito. Karena kan jangka waktunya lebih lama, tahunan. Jadi biar masyarakat itu tertarik untuk ke obligasi, makanya bunga obligasi itu lebih tinggi dari bunga deposito. Rata-rata bunga kupon atau deposito ini antara 4-6% gitu. Terus yang keuntungan yang kedua apa? Nah, obligasi ini dapat diperjualbelikan. Jadi kita dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan belinya. Kita bisa jual. Terus yang ketiga, obligasi ini aman karena pembayaran kuponnya itu dijamin oleh undang-undang. Apalagi kalau kita beli obligasi yang ORI. ORI itu obligasi Republik Indonesia. Sekarang lagi ada penawaran ORI FR022 kalau nggak salah. Penawarannya itu sampai 20 Oktober. 4 hari lagi kalau teman-teman mau beli, itu bisa. Itu obligasi pemerintah, bunganya itu 5,95% per tahun. Jadi pemerintah itu lagi butuh dana 5 miliar, terus ngeluarin obligasi atau surat utang. Kayak gitu. Oke, yang untungan selanjutnya apa? Kupon atau bunga obligasi tadi lebih tinggi dari bunga deposito, itu jelas. Kemudian mudah untuk diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi kalau teman-teman udah beli obligasi, terus mau dijual, itu bisa.
Terus yang terakhir, obligasi ini bisa dijaminkan sebagai agunan seperti obligasi negara. Jadi obligasi ini ada banyak jenisnya teman-teman. Ada ORI, itu obligasi Republik Indonesia. Terus ada sukuk. Sukuk itu obligasi tapi yang syariah. Itu namanya sukuk. Nah, selanjutnya instrumen selanjutnya apa? Ada saham, surat berharga bukti kepemilikan perusahaan. Jadi kalau teman-teman mau beli saham, itu artinya teman-teman itu beli bukti kepemilikan perusahaan. Jadi nanti teman-teman tuh bakal memiliki perusahaan itu walaupun persentasenya itu cuma dikit, misalnya cuma 0,0 berapa gitu. Tapi teman-teman tuh berhak atas perusahaan itu. Misalnya gini, kalau kita lihat harga saham Bank BRI. Ini di tanggal 14 Oktober kemarin, harganya itu 4.270. Harga yang tertera di sini itu harga per lembar. Sedangkan kita kalau mau beli saham itu, satuannya kalau di Indonesia itu per lot ya. Satu lot itu 100 lembar. Makanya harga di sini kita kalikan dengan 100 lembar. Kalau kita mau beli satu lot harga Bank BRI, kita kalikan aja harga di sini 4.270, kita kalikan 100 lembar. Maka kalau kita beli minimal kita harus menyiapkan uang 427.000. Nah, nanti kita bisa punya saham Bank BRI ini. Nah, kalau kita punya Bank BRI ini, di sini ada dividennya. Dividen per tahunnya 4,08%. Salah satu keuntungan untuk punya saham kan capital gain sama dividen ya. Nah, kalau kita beli BRI, kita bisa dapat dividen 4,08% per tahunnya. Nih, ini ada keuntungan saham. Yang pertama, keuntungan saham itu adalah capital gain. Jadi, selisih antara harga beli sama harga jual. Di sini ada contoh, ini sahamnya BCA, Bank BCA. Harganya itu 8.250. Itu harga di 14 Oktober ya kemarin berarti. Nah, kalau misal kita beli Bank BCA ini di harga, ini di tanggal 6 Juli 2018, harganya itu dulu cuma Rp4.185. Tapi sekarang naik jauh banget sampai terakhir itu 8.250. Dalam 5 tahun terakhir, harga ini tuh udah naik 102,70%. Itu benar-benar tinggi banget ya. Cara ngitung kapital gini gimana? Misal kita beli di harga 4185 di bulan Juli 2018 kemarin. Terus kita jual di 14 Oktober dengan harga 8.250. Nah, selisihnya ini berapa? Selisihnya ini kan dari sini sampai sini itu selisih Rp4.065 atau sini sampai sini tuh naik 97 sampai 13%. Nah, berarti kalau capital gain dalam 4 tahun, kita hold 4 tahun terus kita jual di 2022 ya. Kalau kita cuma punya satu lot, kita cuma untung 406.500 keuntungan kita. Tapi kalau kita punya 10 lot, kita itu bisa untung 4.065.000. Kalau kita lebih tambahin lagi, kita punya 100 lot nih. Nah, dalam 4 tahun kita tuh bisa untung 40.650.000. Apalagi kalau kita punya 1.000 lot, kita bisa untung 406.500.000 rupiah gitu. Jadi kalau kita mau beli saham itu lihat fundamental perusahaannya. Kita kan kalau mau beli saham, kita tuh beli perusahaan gitu. Jadi beli perusahaan yang teman-teman tuh tahu itu perusahaan apa, produknya apa, kayak gitu. Terus lihat fundamentalnya tuh kayak gimana. 5 tahun ke depan kira-kira bakal bagus nggak ya nih perusahaan, kayak gitu. Nah, keuntungan yang kedua apa? Kalau kita punya saham, kita berharap dapat dividen. Sebenarnya tuh dividen tuh cuma kecil karena antara 1-3% dan nggak semua perusahaan itu membagikan dividennya gitu. Dividen itu apa sih? Dividen itu pembagian laba untuk pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Ini ada contoh Astra atau kode saham ASII. Jadi kalau kita beli saham itu bukan nama perusahaannya tapi kodenya.
kodenya itu terdiri dari 4 huruf. Misalnya Astra. Astra itu kan dari PT Astra International Tbk atau disingkat ASII. Itu kode sahamnya. Kalau kita cari tinggal cari aja kode ASII gitu. Nah, Astra ASII ini mau bagi dividen interim sebesar 3,5 triliun. Banyak banget kan? Berarti itu keuntungannya yang dibagi 3,5 triliun gitu. Terus kalau bagi dividen itu kan per saham, per lembar saham ngitungnya. Nah, dividen ini yang dibagikan itu 88 per saham yang akan diberikan pada 31 Oktober besok. Jadi kalau teman-teman punya sahamnya ASI ini, kalau punya 1 lot berarti berapa tuh? 8.800 gitu dapat dividennya. Kan lumayan. Kita nggak ngapain tapi dapat keuntungan 8.800. Itu kalau cuma 1 lot. Coba kalikan kalau kita punya 10 lot, 100 lot, 1000 lot. Itu kan udah lumayan. Terus ada juga ini, ada Hexindo Andi. Hexindo Adi Perkasa bagi dividen 664 miliar. Ini jadwal pembagiannya. Jadi di tahun 2022 ini, di RUU PS itu disetujui bahwa pembagian dividen tunai itu sebesar 664 miliar. Jadi para pemegang saham Hexindo ini, Hexindo itu kodenya Hexa ya, jadi 4 huruf Hexa. Ini dapat 790 per saham. Jadi kan lumayan tuh. Lumayan banyak 790 per lembar saham. Kalau kita punya 1 lot tinggal kaliin 100. Kalau kita punya 2 lot kaliin 20, 200 gitu. Nah, keuntungan dapat dari pemilikan saham itu apa sih? Selain kita dapat capital gain, dapat dividen, kita tuh juga bisa ikut RUPST. RUPST itu rapat umum pemegang saham tahunan. Jadi rapat umum pemegang saham itu ada 2 teman-teman. Ada RUPST itu tahunan sama RUPSLB luar biasa. Kalau tahunan itu wajib dilakukan setiap tahunnya. Tapi kalau yang RUPSLB itu bisa bebas dilakukan kapan aja. Biasanya kalau ada kebutuhan mendesak itu baru diadakan RUPSB. Nah, teman-teman tuh walaupun cuma punya saham 1 lot itu udah berhak hadir di RUPS, rapat umum pemegang saham, itu udah bisa. Tapi jangan berharap kalau di situ suara teman-teman tuh dipakai gitu. Kalau cuma 1 lot mah nggak didengerin suara kita. Paling yang ngomong di sana itu orang-orang yang megang sahamnya itu 1%, 5%, 3% gitu. Kalau cuma 1 lot kan cuma 0,0 sekian persen gitu kan. Jadi kita cuma ikut aja gitu, nambah pengalaman. Nah, kalau teman-teman mau cari info perusahaan apa sih yang bagi dividen atau ada acara apa, teman-teman tuh bisa download RTI Business. Ini bukan endorse ya, tapi emang ini aplikasi bagus banget. Cek bentar. Ini RTI Business. Kalian bisa download di Play Store. Terus kalian swipe ke kiri sampai mentok, nanti ada kalender. Nah, di kalender itu nanti ada jadwalnya, contohnya ada kode saham ABDA, itu akan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 17 bulan 10 2022 jam 10 di kantor pusat PT Asuransi Dana di Jakarta Selatan gitu. Terus ada ASGR, itu kode saham ASGR itu akan membagikan cash dividend sebanyak Rp8 per lembar sahamnya. Nah, kalau kumdiat itu adalah tanggal terakhir yang dihitung dapat dividen gitu. Jadi kalau teman-teman itu mau beli sahamnya ASGR, terus pengen dapat dividen itu bisa beli sahamnya ASGR sebelum tanggal kumdiatnya itu, yaitu tanggal 17. Jadi terakhir beli itu tanggal 17, biar tercatat sebagai penerima dividen. Kayak gitu. Terus ada juga ini AMOR, itu juga akan mengadakan RUPST pada tanggal 15 Oktober besok. Terus ada BBTN, Bank BTN ini juga akan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa di Jakarta pada tanggal 18. Jadi ini kan lagi akhir tahun, jadi lagi banyak banget perusahaan yang ngadain rapat umum pemegang saham tahunan biasanya. Kan udah di akhir tahun kan. Kayak gitu.
Terus dividen itu dibaginya berapa tahun sekali sih gitu. Kalau dividen itu kita biasanya itu dapatnya itu setahun sekali, tapi ada juga perusahaan yang bagi dividen itu 2 kali setahun atau 4 kali dalam setahun gitu, tergantung perusahaannya. Dan tergantung dalam rapat umum memegang saham kesepakatannya kayak gimana mau bagi dividennya gitu. Tapi teman-teman kan tadi saya bilang di awal kalau tidak semua perusahaan tuh bagi dividen. Karena ada perusahaan yang dia dapat untung, tapi di rapat umum memegang saham menyampaikan bahwa dividennya itu nggak dibagi, tapi mau yang hadir di situ, yang pemegang sahamnya, kalau nggak dibagi dividennya, ya udah nggak dibagi. Internetnya aman nggak? Aman, Mbak, dari sini. Oh, oke. Oke, jadi kayak gitu. Jadi tergantung sama waktu RUPS-nya. Kalau dividennya mau dibagi, ya nanti kita dapat bagiannya. Tapi kalau pas dividennya nggak dibagi, tapi buat ekspansi usaha, itu ya kita nggak dapat dividen, tapi kita paling mengandalkan di capital gain-nya aja gitu. Oke, tadi kalau kita saham bisa untung, tentunya pasti bisa rugi gitu. Karena kalau bisa untung pasti bisa rugi, itu udah kayak hukum alam. Ada untung, ada rugi gitu. Kerugian kita dalam investasi saham sebenarnya apa sih? Yang pertama ada capital loss. Kalau tadi itu capital gain ya, jadi keuntungan harga beli sama harga jual. Nah, kalau capital loss itu harga belinya itu lebih tinggi daripada harga jual. Misalnya ini ada sahamnya Bank BTN. Sahamnya Bank BTN ini harganya pada 14 Oktober kemarin ya, itu tuh turun jadi cuma 1.470 harga per lembar. Kalau kita beli itu di ini yang paling tinggi nih, di 25 April kemarin 2022 itu tuh kan harganya Rp1.865 per lembarnya. Turunnya jadinya dari sini sampai sini itu tuh turun Rp395 atau turun 21,18%. Ini yang disebut capital loss. Kalau kita jual, nah kita rugi capital loss. Tapi kalau kita hold atau kita tahan itu namanya bukan loss, tapi masih floating loss gitu. Karena kan belum kita jual, jadi kita belum rugi. Ini kalau kita beli 1 lot, kita berarti ruginya berapa? 39.500, nggak terlalu banyak sih. Kalau kita beli 10 lot, ya kita ruginya 395.000 gitu. Nah, kalau rugi akhirnya harusnya gimana? Nah, kita lihat dulu fundamentalnya. Kira-kira Bank BTN itu masih menghasilkan laba nggak sih selama kira-kira besok masih menghasilkan laba nggak sih gitu. Terus kita lihat juga kira-kira harga turun karena apa sih? Apa kinerjanya buruk? Terus kita lihat apakah besok itu bisa berubah nggak kinerjanya? Lebih baik lagi nggak? Kalau misalnya emang kita lihat fundamentalnya itu masih bagus, ke depannya itu masih ada harapan buat Bank BTN ini kayak labanya lebih tinggi lagi, kinerjanya lebih bagus, ya kita tahan aja gitu. Karena kan kita investasi saham bukan buat 1 tahun 2 tahun kan, kita bisa 5 tahun ke depan gitu. Apalagi Bank BTN ini juga menghasilkan membagi dividen sebanyak 1,53% per tahunnya gitu. Jadi kalau rugi kayak gini, intinya jangan panik, tapi ya udah kita lihat aja fundamentalnya itu kayak gimana. Kalau emang dilihat masih bagus, kita tahan gitu. Tapi kalau udah kayaknya udah jelek fundamentalnya, ya udah kita cut loss gitu. Kita rugi nggak apa-apa. Daripada nanti kita hilang, karena kan harga terendah saham itu di Rp50. Kalau udah Rp50 itu udah kayak saham tidur. Saham tidur tuh saham yang pergerakannya tuh jarang banget. Jadi kayak 50-50 terus setiap hari pembukaan bursa sama untuk bursa itu cuma 50. Itu kenapa? Karena udah jarang peminatnya, jarang volume belinya. Nggak ada penawaran, nggak ada permintaan, jadi harganya 50-50 gitu. Terus akhirnya apa? Akhirnya di delisting sama bursa. Nih, kerugian yang kedua dari saham kan perusahaan bangkrut atau delisting. Nah, sekarang tuh lagi tahun-tahun banyak banget perusahaan yang berpotensi di delisting dari BI. Ini ada berita yang mengatakan bahwa sejumlah emiten ini berpotensi delisting dari BI. Yang terbaru ada Jaya Bersama Indo atau DAK. DUJK itu kodenya.
Terus ada daftar 5 emiten terjerat pilot dan berpotensi delisting dari bursa. Tapi biasanya kalau mau delisting itu ada peraturannya nggak? Kan kita kan kalau saham kan diatur sama OJK, diawas sama OJK. Jadi OJK itu kalau mau delisting kayak gini, bursa efek mau delisting, aturannya nggak langsung di delisting, pasti ada penawaran dulu. Jadi ada masa di mana kita tuh bisa menjual saham itu, walaupun harganya itu udah di Rp50 harga terendah, tapi bisa dijual. Dikasih waktu buat kita jual, itu di pasar sekunder biasanya. Oke, ini ada quote, beli sebuah perusahaan karena kamu memang ingin memilikinya, bukan karena kamu menginginkan harga saham perusahaan itu naik lalu menjualnya. Jadi teman-teman, kalau di sini teman-teman mau investasi saham kan buat 5 tahun ke depan lah paling enggak. Nah, teman-teman itu beli perusahaan, cari perusahaan yang bagus. Misalnya aja dari yang paling dekat dengan kita produknya. Misalnya apa, kita pakai apa tiap hari? Misalnya produknya sabun, kita pakai produknya Unilever. Ya kita lah beli sahamnya Unilever gitu. Karena kan kita produknya tahu, kita pakai terus. Jadi selama produknya itu kita pakai, otomatis ya perusahaannya masih aman karena kita aja juga pakai produk kita gitu. Jadi cari perusahaan, karena banyak banget saham gorengan gitu. Jangan sampai teman-teman itu terjebak di saham gorengan. Saham gorengan itu apa sih? Saham gorengan itu adalah saham yang digoreng gitu, yang fundamental itu nggak bagus. Tapi biasanya itu sahamnya itu pergerakannya tuh nggak wajar. Biasanya cepat banget dimainkan sama bandar gitu. Tiba-tiba naik, terus tiba-tiba langsung turun. Jangan sampai tergiur sama saham-saham gorengan gitu. Nah, cari perusahaan yang bagus tuh teman-teman bisa cari saham yang di LH 45, indeks 45. Jadi 45 saham yang bagus. Itu biasanya diperbarui selama 6 bulan sekali, diperbarui datanya. Terus setelah saham ada apa lagi? Ada reksadana. Nah, reksadana itu sebenarnya itu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Terus diinvestasikan sama manajer investasi. Jadi kalau teman-teman tuh mungkin nggak ada waktu buat main saham, terus kalau obligasi itu modalnya kegedean. Nah, teman-teman bisa masuk ke reksadana. Karena reksadana ini ada manajer investasinya. Jadi uang kita dikumpulkan dengan investor lain, kemudian sama manajer investasi ini akan diinvestasikan, bisa di pasar uang, pasar modal, kayak gitu. Jadi ini ada alurnya ya, investor, setor dana ke agen penjualan, terus sama agen penjualan, terus sama manajer investasi, uangnya ini diinvestasikan, bisa di pasar uang atau pasar modal. Nah, bank kustodian ini apa? Ini bank kustodian ini bank yang tugasnya itu menampung uang dari investor, kayak gitu, namanya bank kustodian. Kemudian reksadana ini ada banyak jenisnya ya, jadi sesuai dengan return and resikonya. Nah, yang kalau jadi kita sebelum investasi itu harus cek profil resiko kita masing-masing gitu. Ceknya lewat apa? Kalau aku dulu ceknya lewat ini, robo advisor-nya Bibit. Jadi kita bisa tahu kita tuh tipe investor yang apa sih, yang konservatif, moderat, atau agresif gitu. Jadi nanti kita bisa menyelesaikan kita tuh masuknya di produk apa. Nah, kalau kita tipe investor yang sangat konservatif, nah kita berarti investasinya di reksadana pasar uang. Ini return and resikonya sebanding ya. Jadi kalau resikonya sedikit, maka returnnya juga sedikit. Terus kalau kita konservatif, kita bisa di reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap ini adalah reksadana yang 80% dananya itu diinvestasikan di obligasi yang kurang dari 1 tahun. Itu reksadana pendapatan tetap. Jangka waktunya ya 1-3 tahun. Seperti ini. Ini resikonya sedang, returnnya juga sedang. Sesuai ya, jadi semakin tinggi resikonya, semakin besar pula return yang kita dapatkan. Kemudian ada reksadana campuran. Nah, reksadana campuran ini maksimal tuh 79%-nya di saham. Kemudian sisanya itu bisa di obligasi sama pasar uang.
Terus ada reksadana saham. Kalau teman-teman mau investasi saham tapi nggak ada waktu kan, jam buka bursa efek itu dari jam 9, terus istirahat jam 11, kalau nggak setengah 12, buka lagi jam setengah 2, tutup jam 3. Jadi kan jamnya nanggung banget ya. Nah, teman-teman bisa di reksadana saham aja gitu. Udah ada manajer investasinya, kita tinggal lihat prospektus di reksadana itu. Jadi kalau kita mau pilih reksadana kan reksadana ada macam-macam. Ada reksadana misalnya BNI, Sukor Invest gitu. Kita lihat prospektusnya, kita lihat kayak prospektus kayak proposal. Isinya itu apa aja, terus rencana manajer investasi mengelola uang kita tuh gimana, mau dimasukin di mana aja. Nanti ada penjelasannya di prospektus. Kayak gitu. Nah, ini perbedaannya. Reksadana pasar uang risikonya rendah. Kalau pendapatan tetap itu tinggi. Kalau campuran tergantung sama aset utama. Kalau campuran kan tadi ada dicampurkan saham, obligasi, pasar uang gitu. Tergantung kalau misal paling banyak sahamnya ya agak tinggi juga risikonya gitu. Oke. Kemudian ada reksadana saham ini risikonya tinggi. Kemudian tujuan investasi. Nah, kalau kita mau investasi, kita tuh harus tahu tujuan investasi kita tuh apa gitu. Jadi biar menyesuaikan produknya. Kalau kita dana darurat ya bisa ke reksadana pasar uang. Kenapa? Karena kan jangka waktunya kan lebih cepat ya. Kemudian kalau mau buat jangka pendek atau menengah bisa ke pendapatan tetap. Kalau mau jangka menengah sampai panjang ya ke reksadana campuran. Kalau misalnya mau buat jangka panjang, misalnya kita mau investasi tapi mau buat 5 tahun ke depan lah gitu, kita bisa ke reksadana saham gitu. Terus periode waktunya kalau pasar uang ya 1 sampai 3 tahun. Kalau pendapatan tetap ya 3 sampai 5 tahun, kalau campuran 3 sampai 5 tahun hampir sama, kalau saham 5 tahun. Nah, contoh reksadana itu ini ada MNC Dana Lancar, ini reksadana pasar uang. Contohnya ada MNC Dana Lancar sama Trimkas 2. Kalau reksadana pendapatan tetap, ini contohnya ada MRS Bond Kresna dan Prospera Obligasi. Kalau mau yang reksadana campuran, teman-teman bisa beli di Sukor Invest Flexi Fund sama Sinhan Balance Fund. Kemudian kalau yang mau saham, teman-teman bisa di ini Hipam Ultima Ekuitas 1 sama Panin Dana Ultima. Jadi bisa pilih mau yang mana. Terus selanjutnya instrumen investasi itu ada emas. Jadi emas itu biasanya emas itu disebut sebagai aset safe haven. Kenapa? Karena emas ini paling aman gitu. Karena ketika bumi gonjang-ganjing, misalnya ada masalah kayak besok dikabarkan bahwa 2023 itu resesi gitu. Nah, emas itu jadi pilihan investor. Kenapa ya? Kan dia tahan inflasi. Kemudian likuiditasnya itu tinggi. Terus permintaannya itu selalu ada gitu. Kalau emas kan universal ya, semua dunia ada. Terus permintaannya itu tinggi. Terus yang ketiga aman dari ketidakpastian geopolitik. Nah, tadi kayak ada masalah di ekonomi, geopolitik. Nah, emas itu masih menjadi aset yang diminati oleh investor kan. Karena disebut sebagai aset safe haven. Terus emas ini juga dapat diwariskan gitu. Nah, ini ada perbedaan tadi dari instrumen. Yang pertama, masa jatuh temponya. Kalau obligasi itu ada masa jatuh temponya. Terus suku sama obligasi ini sama ya. Jadi kalau suku ini yang syariah, kalau obligasi itu yang non syariah. Kalau saham tuh nggak ada jatuh temponya. Terus deposito ada jatuh temponya. Kemudian reksadana terproteksi ini ada sebenarnya pada dasarnya tuh kalau reksadana tuh nggak ada jatuh temponya, tapi ada beberapa manajer investasi yang kalau misalnya dia manajer investasi itu menginvestasikan uang kita di obligasi. Kalau obligasinya udah selesai, udah jatuh tempo, terus biasanya dibubarkan tuh reksadananya kayak gitu. Jadi ada jatuh temponya. Kemudian kupon bunga. Kalau obligasi itu ada bunganya, tapi kalau suku itu imbal hasil atau nisbah karena dia merupakan obligasi yang syariah. Kalau saham nggak ada bunga, terus kenapa? Deposito itu ada bunganya jelas, itu 3-6%. Reksadana nggak ada, tapi reksadana itu ada yang bisa dapat bunga, bunga kayak bagian gitu, dividen gitu. Kan kita obligasi.
bisa obligasi, bisa saham, nanti bisa dapat dividen. Kalau reksadana. Nah, yang dividen tuh obligasi ngejelas nggak ada dividennya. Sukuk nggak ada, yang ada saham. Kalau reksadana saham itu nanti bisa dapat dividen. Terus potensi capital gain, obligasi ya, sukuk ya, kan bisa dijual lagi. Saham jelas bisa dijual lagi, deposito enggak, karena nggak bisa dipindah tangan kan, nggak bisa dijual lagi. Kalau reksadana bisa. Terus jaminan negara, obligasi ada dijamin undang-undang, saham tuh nggak ada. Terus deposito jelas dibangun sama LPS, kalau reksadana nggak ada. Nah, kalau perdagangan di pasar sekunder ini obligasi bisa diperdagangkan lagi. Sukuk juga bisa karena hampir sama kan. Saham juga bisa diperdagangkan. Kalau deposito enggak, reksadana bisa. Terus standby bayar di pasar sekunder. Jadi kayak ada bayar yang siaga membeli gitu. Kalau obligasi bayar yang siaga siapa? Ada BI, Bank Indonesia. Jadi bisa dijual di BI. Jadi BI itu sebagai standby bayar di pasar sekunder. Jadi pembeli siaga. Terus sukuk kan sama. Kalau saham, deposito, reksadana tuh nggak ada standby bayarnya. Terus yang ketiga, mengapa sih kita tuh harus investasi gitu? Oke, kita tuh hidup itu dalam 3 fase. Yang pertama ada fase muda, fase dewasa, sama fase tua. Waktu muda kita tuh punya energi yang banyak, jelas. Karena kita masih muda, waktu juga punya banyak. Karena kita belum kerja, jadi masih punya banyak waktu. Tapi kita nggak punya uang, karena ya kita nggak kerja, mungkin uang masih dari orang tua. Terus pada fase dewasa, kita punya energi yang banyak. Karena apa? Karena kita jelas di usia produktif ya, jadi masih punya energi yang banyak. Kemudian waktu kita udah nggak punya karena kita tuh kerja. Kemudian uang kita karena kita kerja. Terus di usia tua, kita jelas nggak punya energi karena udah nggak produktif lagi, udah tua. Nah, waktu sama uang itu tanda tanya. Karena yang menentukan kita tua nanti, kondisi kita tua nanti itu adalah pada masa muda sama dewasa. Jadi keputusan masa muda sama masa dewasa kita itu akan menentukan gimana masa tua kita. Nah, ada 2 skenario di sini. Yang skenario pertama, kita kan kalau tua udah nggak punya energi. Nah, kita waktu bisa jadi kita juga nggak punya waktu dan nggak punya uang. Kenapa? Karena nggak punya waktu, kita tua masih kerja, terus uang juga masih pas-pasan gitu. Atau yang skenario 2, kita nggak punya energi, tapi kita punya waktu yang banyak sama uang yang banyak. Kenapa? Karena kita ngelola keuangan sekarang itu dengan baik. Jadi ya yang waktu tua kita tinggal nikmatin aja gitu. Itu skenario kedua. Tentunya teman-teman di sini pengennya yang skenario kedua kan? Gitu. Nah, kalau katanya Albert Einstein, compound interest, the eighth wonder of the world. Jadi bunga berbunga itu merupakan keajaiban dunia yang ke-8. Bunga berbunga itu bunga majemuk. Jadi modelnya itu kayak bola salju yang menggelinding. Jadi dari atas kecil terus semakin bawah semakin besar. Itu bunga berbunga. Itu prinsipnya kayak gitu. Kayak bola salju. Nah, sebenarnya kekuatan dari bunga berbunga ini apa sih? Ini ada ilustrasi. Yang pertama ada Bob. Bob ini nabung di bank dengan return-nya itu 1% per tahun. Terus Fanny, dia nabung di deposito, return-nya itu 4% per tahun. Dan Jenny, dia investasi di saham, return-nya itu 12% per tahun. Nah, mereka ini sama-sama nabung rutin 1 juta per bulan atau 12 juta per tahun selama 30 tahun. Nah, kita akan lihat gimana hasilnya. Oke, di sini si Bob, dia nabung di tabungan dengan total yang sama ya, sama-sama 1 juta mereka bertiga. Dalam 10 tahun pertama, si Bob itu cuma uangnya itu ngumpul 126,8 juta. Itu si Bob. Kemudian si Fanny, dia kan obligasi ya tadi. Deposito si Fanny. Si Fanny deposito. Nah, dengan deposito dia itu cuma untung selama 10 tahun dia cuma dapat 199,8 juta. Dia nabung 1 tahun 1 tahun itu 20 juta. 20 juta gitu. Atau sebulannya itu 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu. Nah, si Jenny ini dia itu invest di saham rutin 1 juta per bulan. Dia dalam 10 tahun bisa dapat uang 235,8 juta. Itu 10 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya kita nabung dari sekarang nih, rata-rata paling umur 20 tahun lah, biar gampang. Berarti kita usia 30 tahun tuh kita udah punya tabungan ini, 235,8 juta kalau kita investasi saham gitu. Nah, kalau kita lebih lama lagi nabungnya, si Bob tadi nabung di bank selama 30 tahun, setiap bulannya itu 1 juta. Nah, dia dapat
421,5 juta. Sedangkan yang Feni, dia nabung di deposito, dia 30 tahun lagi dia punya uang 699,9 juta. Sedangkan si Jenny, dia yang nabung di investasi saham, nah dia tuh dapatnya banyak banget, 3,3 miliar. Nah ini tuh baru nilai investasinya aja, 12% 4 tahun kan kenaikannya. Belum dia dapat dividen. Kayak gitu. Jadi di sana ada perbedaannya ya. Nabung di saham, di deposito, sama di tabungan. Itu jelas sama perbedaannya. Jadi kalau teman-teman sekarang, mulai dari sekarang aja udah nabung, rutin lah 1 juta per bulan. Nah, teman-teman 30 tahun lagi bisa dapat segini. Ini adalah kekuatan bunga berbunga. Jadi kita dapat bunga, terus bunganya itu didepositokan lagi atau diinvestasikan lagi. Jadinya kekuatan bunga berbunga atau bunga majemuk. Kemudian yang ketiga LC-nya apa sih? Sekarang tuh kita tuh udah masuk di Society 5.0. Jadi pemanfaatan teknologi modern. Dulu waktu saya pertama kali investasi saham itu di tahun 2019. Itu kalau mau daftar itu harus datang ke kantor sekuritasnya dulu. Jadi di sana harus ngisi formulir, terus harus pakai materai, harus datang langsung ke kantor, terus nunggu 2 hari baru akun jadi. Nah, tapi sekarang karena ada teknologi, kita itu tinggal daftar aja lewat HP, tinggal nyiapin HP sama KTP, itu udah jadi akunnya. Jadi cepat sekarang tuh pendaftarannya. Jadi kemajuan teknologi itu harus dimanfaatkan sama teman-teman sekarang. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatin. Nah, dengan adanya teknologi ini, kita tuh dapat menemukan banyak aplikasi yang membantu kita untuk investasi. Ada apa aja? Misalnya ini ada iPod Fund, terus ada apa nih? Mentor investasi apa nih? Ajaib. Kemudian kita bisa di Tokopedia. Terus ada di Bareksa juga bisa. Kita mau invest pakai OVO juga bisa. Di Beyond ini produknya BNI Sekuritas. Jadi kalau kita mau investasi saham itu kita harus ke sekuritas, datang ke sekuritas. Tapi kan sekarang udah bisa pakai aplikasi. Nah, kita tradingnya di aplikasi ini, Beyond. Ini punyanya BNI Sekuritas. Kita juga bisa di Peluang. Peluang ini bisa di saham bisa, reksadana ini juga bisa. Terus ini ada Bibit. Bibit ini untuk investasi reksadana. Bisa juga buat obligasi. Ini bisa di Bibit. Nah, gitu. Jadi aplikasinya itu udah banyak banget. Teman-teman tinggal pilih mau pakai apa, mau investasi apa gitu. Kemudian yang keempat adalah terkait money manajemennya. Nah, kalau kita mau investasi, yang jelas kita tuh harus pakai uang dingin. Oke, jangan sampai uang yang misalnya uang pendidikan kita buat bayar UKT tahun depan kita pakai investasi. Ya kalau besok semester besok uangnya udah balik. Tapi kalau pas harganya lagi jelek, lagi merah, ya gimana kita nggak bisa ambil kan. Jadi Pak, usahakan pakai uang dingin yang nggak kepake gitu. Terus don't over invest. Jadi kalau mau investasi itu jangan berlebihan. Kita pakai konsep DCA atau dollar cost averaging. Jadi kita konsepnya itu nabung rutin. Misalnya kita rutin sebulan nganggarin 500.000 buat nabung. Jadi 500.000 per bulan, 500 kayak gitu. Karena kan jadi nantinya kan kita average harganya kan harga rata-rata gitu. Nggak ketinggian atau nggak kerendahan. Terus yang ketiga, don't be greedy. Jadi kalau misalnya kayak mau investasi itu jangan tamak. Jadi kalau udah dapat keuntungan kita hitung tuh kayak harga tertinggi itu kira-kira berapa ya? Kita lihat fundamentalnya kalau saham. Kalau itu kita lihat sudah di harga tertinggi ya jual dulu aja. Nanti kalau harganya turun lagi beli lagi gitu. Terus yang keempat, pakai keajaiban dunia ke-8. Masih ingat nggak keajaiban dunia ke-8 apa? Ya tadi bunga berbunga. Jadi kita pakai konsep keajaiban ke-8. Jadi kayak keuntungan invest itu kita investasikan lagi. Jadi kayak setengahnya lah kita investasikan lagi, masukin lagi gitu. Terus yang terakhir kita terapkan 50-30-20. Dan itu konsep manajemen keuangan 50 itu jadi uang kita alokasikan 50 itu untuk kebutuhan pokok. Terus yang 30%-nya itu untuk keinginan pribadi, sedangkan yang 20% itu kita investasikan gitu. Jadi 20% pendapatan kita investasikan, bisa ditabung, bisa diinvest mana nanti dibagi lagi. Mau investasi misalnya 10% di investasi reksadana, 10% di apa gitu.
Nah, terus yang kelima, apa sih yang harus kita perhatikan dalam berinvestasi? Yang pertama, tujuan investasi. Jadi, kalau teman-teman itu mau investasi, teman-teman itu harus tahu, pahami dulu tujuan investasi teman-teman tuh apa sih. Misalnya teman-teman mau investasi karena 3 tahun lagi mau beli rumah gitu. Berarti nanti investasinya kita cari yang 3 tahun buat jangka menengah berarti. Nah, investasi jangka menengah itu apa? Tadi ada obligasi kayak gitu. Jadi sesuaikan sama tujuan investasi kita mau buat apa gitu. Terus yang kedua, memilih investasi yang tepat. Nah, karena tadi udah tahu tujuan investasinya mau apa, terus teman-teman tuh pilih investasi yang tepat. Buat teman-teman tuh apa? Mau masuk ke reksadana lah, atau mau ke obligasi, mau deposito, atau ke saham gitu. Tapi mending masuk ke isi obligasi atau saham, karena kalau kita masuk ke deposito itu kalau uangnya cuma dikit tuh ini sedikit banget returnnya. Mending ke obligasi atau reksadana. Terus yang ketiga, kenali dan sesuaikan dengan profil risiko kita. Nah, teman-teman tuh harus tahu profil risiko kita tuh seperti apa sih. Mau yang moderate kah, agresif atau apa. Nah, teman-teman bisa tes dulu. Teman tuh kayak apa. Karena kalau kita investasi tapi nggak sesuai dengan profil risiko kita, nanti malah jantungan. Kayak misalnya kita tipe orang yang konservatif, risikonya rendah gitu. Nah, kita masuk tuh ke saham. Nah, sahamnya merah, kita udah panik duluan. Makanya teman-teman pahami dulu, kenali profil resikonya kita apa sih gitu. Terus yang keempat, kita pilih platform investasi yang legal. Nah, platform investasi kan ada banyak nih, teman-teman sesuaikanlah mau pakai apa. Tadi ada Bibit, terus ada Ajaib kalau investasi saham. Kayak gitu. Tinggal pilih mau pakai apa. Nah, kemudian yang terakhir ini tips dan strategi investasi. Tips investasi yang aman tuh kayak gimana sih teman-teman? Yang pertama, investasi tuh mulailah sedini mungkin. Jadi ya mulai dari sekarang kita investasi. Karena kalau misalnya besok-besok mesti udah telat, kayak sayang banget kenapa sih kemarin nggak mulai gitu. Jadi mending mulai dari sekarang sedini mungkin. Terus yang kedua, jangan cepat tergiur dengan janji keuntungan yang tidak wajar. Jadi kalau ada yang menawarkan investasi keuntungan 40% dalam setahun, itu jelas nggak mungkin. Apalagi 40% dalam sebulan, itu jelas nggak mungkin. Karena return tertinggi kan di investasi saham, itu aja cuman 12% tertinggi tuh, 12-13% lah. Kayak gitu. Jadi jangan cepat tergiur dengan janji keuntungan yang tidak wajar. Teman-teman harus lihat di logika kira-kira kalau ini wajar nggak sih? Kalau misalnya deposito kan keuntungan 3-6% tuh deposito. Terus kalau obligasi itu hampir sama kayak deposito tapi lebih tinggi, kayak ya rata-rata 5-7% lah. Kemudian saham itu bisa sampai 12-13%. Kayak gitu. Karena kalau kita lihat ada yang nawarin keuntungan hingga 50%, 40% lagi itu pakai uang sendiri aja gitu, nggak usah pakai uang kita. Karena itu jelas nggak mungkin. Terus yang ketiga, pilih jenis dan produk sesuai kebutuhan. Iya, teman-teman butuhnya apa? Mau investasi di apa? Produknya sesuaikan. Jangan lupa pelajari juga produknya. Jadi kalau teman-teman mau investasi itu pelajari produknya. Misalnya teman-teman memutuskan buat investasi reksadana. Nah, teman-teman tuh baca investasi reksadana itu apa sih? Terus resikonya apa aja, produknya apa aja, kayak gimana, alurnya, cara investasinya itu kayak gimana. Itu teman-teman pelajari, jangan asal investasi. Terus pilih, kalau udah masuk reksadana, pilih mau yang mana. Kan reksadana kan ada, misalnya ada apa sih, BNI, Manifest, apa gitu. Nah, teman pilih karena biasanya kan di reksadana kan dijelasin itu misalnya reksadana saham. Nah, nanti tuh di dalamnya tuh dijelasin manajer investasi itu menginvestasikan uang kita tuh di saham-saham apa aja gitu. Biasanya sih kalau reksadana itu manajer investasi kan udah pinter ya, jadi mereka menginvestasikan uang kita itu di saham yang blue chip. Blue chip itu saham yang LQ45 tadi, yang saham yang fundamentalnya bagus lah, yang selalu memberikan keuntungan per tahun. Itu saham blue chip. Ini yang keempat, baca dan sama ketentuan yang berkaitan dengan produk, jadi dibaca. Intinya jangan malas baca, karena kita dapat info itu ya dari baca itu, baca produk-produknya, prospektusnya kita baca. Kayak gitu. Terus yang terakhir, kita pilih investasi aset finansial yang diawasi OJK.
Jadi kan banyak banget nih investasi bodong yang nggak ada izinnya ya, yang ilegal gitu. Kita pilih investasi yang diawasi oleh OJK, cari yang ada izinnya, kita bisa lihat. Jadi kita cek satu persatu ada izinnya nggak gitu. Kemudian strategi investasi untuk pemula. Yang pertama tadi, kalau teman-teman sebagai pemula, teman-teman tuh bisa gunakan strategi dollar cost averaging atau DCA tadi. Jadi itu konsep nabung rutin. Kita nabung tiap bulan, tiap tanggal berapa kita nabung kayak gitu. Itu konsep dollar cost averaging. Jadi misalnya kemarin kita belinya harganya agak tinggi, terus sekarang turun kita beli lagi. Jadi kan harganya rata-rata. Nah, gitu konsep dollar cost averaging. Yang kedua, kita tuh alokasikan anggaran untuk investasi secara rutin. Jadi kayak tadi kita kan bagi, misalnya kita pakai strategi yang 50, 30, 20. 50 buat kebutuhan pokok kita, 30 buat keinginan, terus 20 buat investasi. Nah, kita alokasikan 20% itu setiap bulan buat investasi. Terus yang ketiga, lakukan diversifikasi produk. Jadi jangan taruh telur di satu keranjang. Nanti kalau merah-merah semua tuh. Jadi diversifikasi produk. Misal kita nabung di saham. Nah, kita bisa pilih 3-4 saham gitu. 3-4 perusahaan gitu. Atau reksadana, kalau kita ke reksadana kita bisa nih pilih, misal pertama kita nabung di reksadana saham, terus yang kedua bisa kita investasikan di reksadana obligasi kayak gitu, atau pendapatan tetap kayak gitu. Jadi diversifikasikan. Jangan sampai kita punya uang 1 juta terus kita masukin di satu produk saham atau di satu produk reksadana. Nah, kalau kayak gitu kan, kalau misalnya pas untung, untungnya banyak. Tapi kalau pas rugi ya langsung merah semua, nggak ada yang nutup. Tapi kalau kita banyak kan nanti yang satu minus, yang satu naik. Nah, nanti kan ketutup, jadi nggak terlalu banyak banget minusnya. Kayak gitu. Terus yang keempat, jangan beli kucing dalam karung. Artinya apa? Kalau teman-teman mau beli investasi, teman-teman tuh harus paham produknya itu apa. Kalau misalnya teman-teman mau beli investasi saham, teman-teman tuh harus tahu itu perusahaan apa, terus sektornya apa, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau beli saham, pertama cari tahu dulu saham-saham yang menghasilkan keuntungan, atau cek di saham LQ45 gitu, atau saham-saham blue chip dicek. Terus teman-teman itu pilih sektornya, sektor yang teman-teman tuh tahu. Misal teman-teman tuh tahu di sektor perbankan nih, teman-teman cari saham-saham bank. Misalnya ada bank BCA, bank BNI, BSI, terus apa sih yang di ini? BTN, di saham yang udah itu di BTN misal. Kalau udah teman-teman lihat fundamentalnya gimana, dibaca laporan keuangannya kan pasti ada, karena kalau perusahaan yang sudah melantai di bursa efek itu pasti selalu wajib bahkan upload laporan keuangannya gitu. Jadi kita bisa baca laporan keuangannya itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi harus benar paham produknya. Tidak hanya di saham, di reksadana pun juga gitu. Teman-teman juga harus tahu mau apa gitu. Apalagi kalau teman-teman obligasi, teman-teman tuh harus tahu itu obligasi apa. Terus bunganya itu berapa kuponnya. Kalau obligasi kan kupon itu berapa, jangka waktunya berapa tahun. Terus kuponnya itu dibagikan sebulan sekali atau pas di akhir, pas jatuh temponya. Teman-teman tuh harus pahami produknya gitu. Jadi intinya kalau mau beli sesuatu harus tahu dulu produknya apa, baru dibeli. Jadi jangan asal beli, nanti takutnya kita beli saham-saham gorengan atau investasi yang kayak kinerjanya itu kurang baik gitu. Jadi malah kasihan ke kita masih belajar investasi tapi udah kayak gitu. Terus ada quote dari Ayala Rea. Ketika kamu berinvestasi, kamu tuh memilih satu hari di mana kamu tidak perlu kerja. Jadi teman-teman yang mulai sekarang investasi berarti mereka itu udah menyiapkan satu hari di mana mereka tuh nggak perlu bekerja gitu. Kalau kita beli, kita udah menyiapkan masa depan kita biar besok itu kita nggak usah kerja gitu. Kita tinggal nikmatin hasil investasinya aja. Kayak gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Mbak Indah atas materi yang diberikan. Sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menyampaikan secara raise hand ataupun melalui kolom chat komentar. Baik, mungkin ini ada yang bertanya ya dari Kak Muhammad Nadif. Mungkin bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Baik, cek apakah suara saya terakses? Terakses, Kak. Oke. Sebelumnya ini pembahasan yang sangat menarik tentang investasi, mulai dari pengertian investasi, macam-macam jenis-jenis investasi, instrumen investasi, sampai tips untuk berinvestasi ya. Nah, ini saya mau bertanya Kak, ini kan sekarang kan yang lagi banyak yang dibahas kan masalah ada investasi, ada trading gitu ya Kak. Nah itu apa sih, sama atau enggak sih investasi sama trading? Terus kalau beda itu perbedaannya di mana gitu? Terus yang kedua, kita kan sebagai mahasiswa ini ya, mungkin ada yang sudah mulai invest, ada yang belum. Nah ini kita investnya tuh sebagai mahasiswa yang pemula itu sebaiknya investnya kemana gitu Kak? Apakah ke saham atau ke reksadana atau yang mana Kak gitu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Jawab atau gimana? Atau nunggu? Mungkin bisa dijawab dulu, Kak. Oke. Tadi pertanyaan pertama, perbedaan investasi dan trading gitu ya. Investasi sama trading itu sebenarnya tuh dua hal yang berbeda gitu. Kalau investasi itu kita berharapnya untuk masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya harganya turun, itu kita tuh nggak masalah gitu. Jadi ya udah, kita kan kalau investasi tujuannya buat masa yang akan datang, buat 5 tahun ke depan gitu. Jadi kalau harganya pas turun, ya udah kita diemin aja gitu. Karena kita kalau investasi pasti kita udah lihat perusahaannya kayak gimana, kita lihat fundamentalnya itu udah bagus atau belum. Jadi kita aman-aman aja, karena kalau kita percaya sama analisis kita investasi misal di saham A, terus kita sahamnya pas itu lagi turun, kayak Bank BTN kan sekarang turun. Tapi kalau kita lihat fundamentalnya itu ternyata bagus, ya udah kita diamkan aja sampai karena investasi kan jangka panjang gitu, kita diamkan aja nggak apa-apa. Tapi kalau trading itu tuh perdagangan, kita dagang, jadi kayak jual beli tapi di sini tuh trading kayak trading komoditi, itu bisa buat trading. Trading komoditi itu misalnya bisa mata uang, terus emas kayak gitu, itu namanya trading. Sama saham juga bisa ditradingkan. Tapi kalau trading itu kita itu berharap keuntungannya itu dari capital gain, jadi keuntungan antara harga beli sama harga jual. Itu kalau trading. Kita kayak dagang seperti biasa, itu namanya trading. Misal kalau konvensional kan kayak kita dagang beras gitu. Kita beli di harga 10.000, kita jual di harga 10.500, kita kan udah untung. Itu namanya trading. Sama halnya kayak kita trading saham. Misal kita beli saham di harga 500 perak, terus kita jual di harga 550 perak. Nah, itu namanya trading. Nah, kalau trading itu kita itu enggak cari perusahaan yang fundamentalnya bagus, enggak, tapi yang volume transaksinya itu banyak, jadi harganya itu fluktuatif, naik turun cepat gitu, karena kita dapat untung dari situ kayak gitu. Kalau misalnya aja kalau kita trading kan tadi dagang gitu ya, terus harganya udah merah, ya udah kita cut loss. Jadi kalau kita trading itu cuma 1 hari 2 hari gitu, bahkan ada trading itu yang hitungan menit. Makanya kan kalau kita lihat grafik, kalau trader itu lihat grafiknya itu paling di 30 menit atau 1 jam gitu. Kita analisis teknikal di situ. Kita lihat grafik, kita lihat 30 menit kemudian tuh dia akan naik atau enggak ya grafiknya gitu. Itu namanya trading. Tapi kalau investasi itu enggak usah lihat kayak gitu. Kita lihat fundamentalnya yang bagus atau enggak gitu. Terus kalau tadi yang pertanyaan kedua, investasi pemula. Nah, sebenarnya tuh investasi pemula kalau saran
aku mending masuk di reksadana. Kenapa? Karena reksadana itu kan ada manajer investasinya. Kita tinggal pahami aja dia investasinya di mana. Karena kalau kita trading sendiri nih, kayak aku aja trading di saham, itu kerepotan juga karena kan waktunya kita masih kuliah. Sedangkan waktu di saham itu tabrakan gitu, dia buka jam 9 pagi, terus nanti istirahat jam 11. Jadi kita buka grafik saham itu udah nggak bergerak kalau kita bukanya jam 12, lagi istirahat BI-nya. Terus nanti buka lagi jam 1 kalau nggak setengah 2. Terus jam 3 udah tutup. Jadi kayak nggak ada waktu gitu. Jadi mending di reksadana. Karena kalau kita mau di obligasi atau kalau obligasi itu ini biasanya modalnya tuh lebih besar, kayak minimal 1 juta gitu. Tapi kalau reksadana kan 100.000 bisa, 10.000 bisa. Jadi mending kalau pemula di reksadana aja. Apalagi deposito. Deposito kan modalnya lumayan ya, kayak 1 juta sampai 10 juta gitu. Mungkin udah terjawab atau belum? Oke, terima kasih sudah sangat terjawab, Kak. Oke. Baik, mungkin di kolom komentar chat ada beberapa pertanyaan. Kak Indah mungkin bisa disampaikan juga. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari Kak Lina Nur Aini. Izin bertanya, bagaimana cara investasi yang paling sederhana? Di tempat mana sih investasi yang cocok untuk pemula? Mungkin Oke. dari Kak Indah. Ya. Cara investasi yang sebenarnya tadi kita tinggal download aja aplikasi. Kalau pemula kan mending di reksadana ya, karena ya kita udah ada manajer investasinya lebih pengalaman dari kita. Kalau aku reksadana itu pakai aplikasi Bibit. Jadi teman-teman bisa download Bibit, terus lakukan pendaftaran di situ, terus tinggal beli aja. Mau reksadana apa gitu, mau reksadana pasar uang, pasar saham, atau campuran gitu. Sesuaikan sama profil resikonya. Tinggal download aja aplikasi Bibit, terus lakukan pendaftaran buat akunnya. Biasanya sih nyiapin KTP aja, kayak daftar rekening gitu. Kayak gitu sih. Udah menjawab belum Mbak Lina Nur Aini? Oke, mungkin dari Mbak Lina Nur Aini. Bagaimana Mbak, apakah sudah terjawab? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Lilis Risma Putri. Pada saat ini terdapat isu bahwa tahun 2023 akan terjadi badai di Indonesia karena akan terjadi krisis ekonomi, geopolitik, dan lingkungan terjadi secara bersamaan. Nah, bagaimana bentuk investasi yang baik untuk menghadapi dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi ini? Silakan dari Kak Indah. Oke, pertanyaannya bagus ya. Ya sih 2023 kita diisukan akan resesi. Nah, tapi sebenarnya kalau dari aku sendiri nggak terlalu khawatir di bidang investasi, tapi lebih khawatir di bidang realnya. Karena kalau investasi itu tergantung kita memandangnya kan, kayak kita pandang positif. Kan mungkin harga saham, mungkin kemungkinan besar harga saham itu akan turun. Nah, itu adalah kesempatan kita buat beli saham karena di harga yang murah. Itu kalau investasi saham. Nah, kalau teman-teman itu tipe agresif, mungkin teman-teman akan memanfaatkan peluang itu buat beli saham di harga yang murah. Tapi kan masalahnya kita nggak tahu kan harga termurah saham itu berapa. Misalnya aja sekarang harga Bank BCA kan sahamnya 8.000. Waktu resesi kan kita nggak tahu dia mau turun sampai 4.000, terus kita beli. Ternyata dia turun lagi sampai 3.000. Kita kan nggak tahu, yang jelas kita siapkan cash. Jadi kalau kita mau investasi di 2023, kita itu pakai itu tadi strategi DCA. Jadi kayak misal harga BCA turun 4.000 kita beli, terus turun lagi 3.000 kita beli lagi gitu. Jadi nanti kita dapat average down kayak gitu. Rata-rata turun. Kalau yang real kan kemungkinan besar kan bakal banyak karyawan yang dipecat di perusahaan, itu yang real. Jadi kayak lebih serem realnya sih daripada investasi sebenarnya. Nah, kalau kalian mau aman ya berarti investasinya di emas kalau resesi itu, karena emas itu masih menjadi safe haven. Jadi banyak yang cari emas gitu. Tapi sekarang kalau aku lihat emas baru mulai merangkak naik nggak sih? Aku nggak cek sih, belum cek harga emas. Gitu udah terjawab belum ya? Kalau mau menghadapi ini, yang harus dilakukan yaitu yang pertama siapkan cash dari sekarang.
terus lebih hemat lagi hidupnya. Kayak kita kan nggak tahu ke depannya kayak gimana. Kayak itu sih, karena kebanyakan bakal karyawan banyak yang dipecat, karena kan kondisi ekonomi lesu ya. Nggak ada pertumbuhan ekonomi, terus perusahaan-perusahaan bakal down juga. Kalau mentalnya kuat ya beli saham di harga murah, tapi kalau belum ya mungkin emas investasinya. Gitu. Udah menjawab? Oke, baik. Ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak, dari Kak Eka Putri. Mohon izin bertanya, menurut Kak Indah, ketika milenial kayak kami ini masih ada simpanan berlebih, lebih baik digunakan untuk wirausaha atau investasi ya, Kak? Menurut pertimbangan dari Kak Indah. Oke, kalau milenial, kalau kalian punya waktu itu bisa berwirausaha, karena kalau kita mau wirausaha tentunya kita tuh harus meluangkan waktu yang banyak gitu loh buat ngurus usaha kita, apalagi kalau kita masih usaha awal. Kalau kalian punya banyak waktu nggak apa-apa usaha, tapi kalau teman-teman masih sibuk kuliah terus kayak jarang buat ngurus usaha tuh waktunya jarang ada, yang lebih baik diinvestasikan aja gitu. Tapi tergantung dari kakaknya mau gimana, mau usaha atau investasi, tergantung. Kalau punya banyak waktu ya usaha nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada waktu yang mending investasi aja gitu. Atau sisain buat investasi. Intinya investasi itu sebenarnya wajib buat masa depan kita. Kayak kan kita nabung kan, mesti teman-teman nganggarin nabung. Ya pindah aja yang biasanya nabung di bank, kita pindah di reksadana atau saham sebagiannya gitu. Oke, udah menjawab belum, Kak? Siapa tadi? Bagaimana dari Kak Eka, apakah sudah terjawab? Oke, sudah ya. Oke, teman-teman, sayang sekali untuk waktu tanya jawab sudah berakhir. Mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya lagi, bisa nih lewat sosial media dari Kak Indah. Gimana nih Kak Indah, dibolehin atau enggak nih? Boleh, kalau mau tanya silahkan, bisa DM itu juga nggak apa-apa. Oke. Untuk selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat sebagai kenang-kenangan kepada yang bertugas di persidangan. Ikut sertifikat kepada Mbak Indah Nur Setianingrum. Oke. Sebagai pembicara dalam kegiatan webinar kewirausahaan 2022 dengan tema cerdas berinvestasi di usia muda untuk menyongsong Society 5.0. Oke, terima kasih. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Indah atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga sehat selalu ya Kak, sampai bertemu lagi. Ya, sampai jumpa. Oke. Saya Salsabila pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Oke, wah keren banget ya teman-teman materi yang udah disampaikan oleh Kak Indah tadi. Tentunya dari materi dan juga diskusi tadi kita dapat banyak banget insight dan juga pencerahan di dunia investasi. Semoga dapat selalu bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Oke, nggak kerasa ya ini udah di penghujung acara aja. Rangkaian acara sudah kita lalui pada pagi hari ini.
Jadi sekarang memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Nah, sebelum penutup nih, kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Di dokumentasi ini nanti yang belum on cam bisa on cam dulu sebentar buat dokumentasi, buat foto sebentar ya. Biar kelihatan cantik dan gantengnya. Oke, untuk dokumentasi ini silakan untuk Mas Mbak Panitia yang bertugas. Yuk on cam yuk. Saya mulai hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Nggak terasa ya, ini kita udah selesai aja untuk menutup acara webinar pada siang hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih kepada Kak Indah Nur Setianingrum yang telah berkenan hadir dan memberikan materi yang luar biasa. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menghadiri dan membantu terlaksananya webinar investasi ini. Saya selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia yang bertugas, memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang diperbuat. Sampai jumpa di webinar investasi 2023. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.